Serikat Buruh Migran Indonesia berhasil memperjuangkan pemulangan jenazah buruh migran asal Karawang yang meninggal di Cina. SBMI berhasil mengawal proses pemulangan jenazah Wiwin Winarti, seorang buruh migran asal desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, yang meninggal dunia pada usia 41 tahun di Cina akibat sakit. Jenazah Wiwin Winarti tersebut telah tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Selasa, tanggal 13 April tahun 2021, malam, sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia bagian Barat. Di Terminal Kargo, Denny dari Kementerian Luar Negeri menyerahkan jenazah kepada Monang, petugas UPTBP 2MI Kabupaten Serang. Kemudian diterima oleh Kasan, kakak kandung almarhumah Wiwin. Serah terima jenazah disaksikan oleh pengurus SBMI Karawang dan tim advokasi Dewan Pimpinan Nasional SBMI. Di hari ini Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Karawang, dan anggota keluarga almarhum Ibu Wiwin itu saat ini sedang menjemput jenazah. Tadi serah terimanya sudah dilakukan dari Kementerian Luar Negeri ke BP2MI, terus kemudian diserahkan kepada keluarga. Seusai proses serah terima, jenazah langsung diberangkatkan ke rumah duka dengan menggunakan ambulan Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, Wiwin meninggal dunia pada tanggal 21 Februari tahun 2021. Sebelum meninggal, Wiwin diajak majikannya jalan-jalan ke sebuah tempat wisata. Sepulang dari jalan-jalan, Wiwin pingsan, dan setelah itu, langsung dirawat di sebuah rumah sakit di Shanghai, Cina selama seminggu. Pihak keluarga mengatakan, hasil diagnosa yang diberitahukan oleh dokter kepada majikan, almarhumah meninggal dunia karena pembuluh darahnya pecah di bagian kepala, hingga mengeluarkan banyak cairan dan darah dari hidung dan telinganya, kata Sekretaris SBMI Karawang, Karyono Podil, yang ikut mengawal penjemputan jenazah ke bandara. Secara pribadi, SBMI Karawang sangat menyayangkan kejadian ini. Almarhumah Wiwin diberangkatkan secara ilegal oleh sponsor. Akhirnya menjadi buruh migran ilegal ke negara Cina, yang tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia terkait penempatan tenaga kerja. Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Karawang, agar jangan percaya janji manis sponsor, yang menjanjikan kerja enak, gaji besar, proses cepat, bahkan meskipun dikasih uang fit jutaan rupiah, jangan percaya. Tegas Karyono, apabila berniat menjadi buruh migran, berangkatlah dengan mengikuti prosedur yang benar, dan berangkatlah ke negara yang mempunyai perjanjian bilateral dengan Indonesia, kata Karyono.
saat di Terminal Kargo, Bandara Soekarno-Hatta. Karena proses ilegal ini, akhirnya, ahli waris almarhumah Wiwin tidak mendapatkan santunan sebesar 85 juta dari Badan Penyelenggara Jam Sostek terkait dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam proses penempatan almarhumah Wiwin ke negara Cina, Sekretaris Jenderal SBMI, Bobi Anwar Ma'arif menilai, belum menyimpulkan almarhumah Wiwin sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Karena, belum ada cerita almarhumah Wiwin dieksploitasi. Eksploitasi adalah salah satu dari 3 syarat terpenuhinya delik tindak pidana perdagangan orang. 2 syarat lainnya yaitu, unsur cara dan proses, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Temuan kami, almarhumah Wiwin bekerja ke negara Cina menggunakan visa turis. Oleh karenanya, kami menyimpulkan adanya dugaan pidana penempatan ilegal. Alasannya, pertama, almarhumah Wiwin diberangkatkan oleh orang perseorangan, bukan oleh perusahaan. Kedua, diberangkatkan dengan menggunakan visa turis bukan visa kerja. Ketiga, dokumen ketenaga kerjaannya tidak lengkap. Tidak punya perjanjian kerja, visa kerja, dan kartu peserta BPJS Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Cina tidak memiliki perjanjian bilateral dengan pemerintah Indonesia dalam penempatan tenaga kerja. Bisa disimpulkan, almarhumah Wiwin ini merupakan korban dari sindikat penyalur tenaga kerja ilegal, kata Bobi, yang juga turut serta menyaksikan serah terima jenazah di bandara. Agar kasus seperti ini tidak terus terulang, kata Bobi, SBM ini menuntut pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar menindak tegas perbuatan pelaku sindikat penyalur tenaga kerja ilegal. Harus ditindak secara tegas. Penegakan hukumnya jangan tumpul. Karawang ini zona merah penempatan pekerja migran ilegal. Para pelaku sindikat penyalur tenaga kerja ilegal ini masih banyak. Di setiap desa ada, ini tidak bisa dibiarkan. Harus ditumpas habis. Pemerintah desa juga harus turun tangan, tandasnya. Saat ini ribuan pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan secara ilegal pada kabur dari majikan, ditampung di luar negeri, ingin pada pulang. Dan mereka tidak bisa pulang karena tidak punya uang. Ungkas Bobi. Kami atas nama keluarga almarhumah Wiwin Winarti bin Muchtar mengucapkan banyak terima kasih yang besarnya atas perjuangannya. Ya, walaupun di tengah-tengah pandemi, alhamdulillah bisa berhasil. Ya, kami dari keluarga tidak banyak, tidak bisa apa-apa. Hanya mudah-mudahan ini perjuangan dijadikan amal. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati la kabati fadil. Ya, ilahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Dan mudah-mudahan almarhumah ini, ya, segala amal ibadah diterima, segala kesalahan anaknya ya ditampung oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada terutama pada Bapak Ketua yang siapa? SBMI Ketua yang alhamdulillah ya, yang menyetir dari atas ya, dari pribumi Prako, alhamdulillah ada orang yang benar-benar jadi LSM, lembaga benar-benar lembaga sosial masyarakat, duduk seperti yang lainnya lah. Tahu sendiri SM ini mah benar-benar membantu. Mudah-mudahan ada ajrun, ada ujroh, nanti urusan ujroh ya, nanti ajrun ganjaran para ujroh nanti kita dipertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.